Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part keempat dari latihan soal persiapan OSN 2025 tingkat SD atau MI bidang matematika. Nah, pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi aljabar. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian menonton video ini belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya. Oke? Dan juga kalau misalkan kalian berminat untuk berlangganan ya dalam program membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan dengan 3 tingkatan yang berbeda ini dengan benefit yang berbeda pula, silahkan berlangganan sekarang. Dan juga buat kalian yang lagi nyari pelatihan rutin persiapan OSNK 2025 SD ataupun MI dari Bimbel Ar-Rayhan, kami lagi buka pendaftarannya. Harganya itu 550.000 per 8 kali pertemuan per bulannya. Insya Allah pengajarnya itu berpengalaman dalam bidang Olimpiade. Nah, yuk daftarkan sekarang ya. Oke, kita mulai pembahasan kita pada video kali ini dari soal nomor 9. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Nilai X dari persamaan berikut 1/2 kali 1/5 kali 1/7 sama dengan 1/2X tambah 10 adalah titik-titik. Nah, untuk menjelaskan soal ini kita cukup mudah ya. Kita kalikan dulu yang ada di ruas kiri ya. 1/2 kita kaliin dengan 1/5 kemudian dikaliin dengan 1/7. Nah, kalau misalkan kalian lupa bagaimana cara operasi pengalian dalam bentuk pecahan seperti ini, kalian cukup kalikan atas dengan atas, kemudian bawah dengan yang bawah. Nah, berarti untuk bagian atasnya penyebutnya 1 kali 1 kali 1, dapatnya adalah 1. Kemudian untuk bagian penyebutnya 2 kali 5 kali 7, 2 kali 5 10 kali 7 adalah 70. Berarti kita peroleh 1/70. Sedangkan di ruas kanannya cukup dituliskan kembali. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan operasi kali silang ya. Untuk di sini berarti kan 1 kaliin 2x tambah 10. Jadi kita tuliskan kembali ya, kalau dikaliin 1 itu kan tidak berubah. Kemudian sama juga halnya dengan 1 dengan 70, tetap hasilnya adalah 70. Nah, langkah selanjutnya karena kita pengen cari nilai X, maka di sini positif 10-nya kita pindahin dulu ke ruas kanan bersama temannya yang konstanta di ruas kanan. Maka untuk 2x-nya kita tulisin kembali, kemudian 70 kita kurangkan dengan 10. Kenapa? Kalau positif 10 pindah ruas, maka dia tandanya menjadi kebalikannya. Lawannya tambah adalah kurang, maka di sini 70 kita kurangin dengan 10. Maka kita peroleh 2x sama dengan 60. Nah, terus kalau misalkan 2x sama dengan 60, berarti untuk memperoleh 1x atau x-nya aja, kalian membagi 60 yang ada di ruas kanan dengan angka 2 yang di sampingnya huruf X tadi. Maka kita peroleh nilai X-nya adalah 60 bagi 2 atau sama dengan 30. Berarti jawaban yang benar adalah opsi A, positif 30. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal yang kali ini. Nah, kalau misalkan kalian belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian para pejuang OSN, KSD, ataupun yang tingkatan lainnya pengen membeli buku rekomendasi pembahasan OSN matematika terbaik se-Indonesia, kami merekomendasikan buku yang ada di sini, bestseller ya. Ini harganya tertera di sini, ada versi yang cetaknya, ada juga versi yang e-booknya dalam bentuk aplikasi yang hanya bisa dibuka dalam 1 tahun aja. Nah, kalau misalkan kalian berminat membeli versi cetak maupun e-booknya, silahkan hubungi Mimin di 087860622162. Yuk persiapkan dirimu bersama buku rekomendasi dari Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Untuk nomor 10, di sini kita baca dulu ya soalnya bersama-sama. Diketahui persamaan sebagai berikut. X kurang Y sama dengan 22, Y tambah Z sama dengan 33, kemudian Z kurang 11 sama dengan 11. Nilai dari X tambah Y tambah Z adalah titik-titik. Nah, untuk memperoleh nilai X, Y, dan juga Z, untuk memperoleh penjumlahan dari ketiga variabel ini, kita lihat dulu dari ketiga persamaan ini, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, ternyata yang mudah untuk diperoleh nilainya yaitu adalah yang di persamaan ketiga. Berarti di sini coba kita manipulasi dulu ya, Z kurang 11 sama dengan 11. Kalau kita pengen mencari nilai Z-nya, maka negatif 11-nya kita pindahin ke ruas kanan. Maka yang awalnya negatif 11 berubah menjadi tambah 11 seperti ini. Maka kita peroleh Z-nya sama dengan 22. Nah, karena kita sudah memperoleh nilai Z-nya ternyata adalah 22, coba kita substitusi nilai Z sama dengan 22 ke salah satu persamaan yang ada unsur Z-nya, yaitu yang persamaan 2. Maka kita tulisin substitusi ke persamaan 2. Kita tulisin kembali Y tambah Z sama dengan 33. Kita ganti Z-nya dengan angka 22. Berarti Y ditambahkan dengan 22 sama dengan 33. Berarti ini kita pindahin ke ruas kanan. Y-nya sama dengan 33 dikurangin dengan 22. Kita peroleh deh nilai Y-nya sama dengan positif 11.
Nah, sekarang karena kita sudah memperoleh dua nilai ya, Z dan juga Y, saatnya untuk mencari nilai variabel X. Maka kita substitusi lagi nih, substitusi Y sama dengan 11 ke persamaan yang pertama untuk mencari nilai dari variabel X-nya. Maka di sini kita tulisin X kurang Y sama dengan 22. Kita ganti nilai Y-nya jadi 11, berarti kan X kurang 11 sama dengan 22. Kita pindahin ini ke ruas kanan, kita peroleh X-nya sama dengan 22 ditambah dengan angka 11. Berarti nilai X-nya ternyata adalah positif 33. Nah, sekarang semua nilainya X, Y, dan juga Z-nya kita sudah peroleh. Maka kita tinggal substitusi ke dalam pertanyaan yang diminta di dalam soal ini, yaitu X tambah Y tambah Z. Berarti kan kita jumlahin aja X tambah Y tambah Z-nya dengan mengganti nilai-nilainya. Berarti kan 33 ditambahkan dengan 11 Y-nya ditambahkan dengan Z-nya 22, kita peroleh totalnya adalah positif 66. Jawaban yang benar adalah opsi C. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan kalian belum paham, silahkan komen di kolom komentar seperti biasa. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, di sini kami ingin mengingatkan buat kalian kalau misalkan kalian butuh latihan soal simulasi OSNK SD Matematika untuk persiapan 2025 nanti, kami menyediakannya di website kami di bimbelarohen.id secara gratis. Tapi hanya ada soalnya aja buat kalian latihan. Kalau misalkan kalian penasaran dengan pembahasannya, di sini kami sudah menyediakan pembahasan dari simulasi OSNK yang part pertama dalam bentuk PDF, harganya lagi promo cuma 15.000 saja dari harga awal 30.000. Kalau misalkan kalian berminat, nanti klik gambar yang ada di sini di website kami dan lakukan proses pembayarannya menggunakan kris maupun transfer melalui bank kesayangan kalian. Oke? Atau kalau misalkan kalian berminat juga bisa hubungi nomor Mimin aja 087860622162. Yuk persiapkan dirimu bersama bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita akan melanjutkan ke pembahasan soal nomor 11. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika X banding Y sama dengan 2/3 dan Y banding Z sama dengan 1/3, maka nilai dari X dalam kurung 3X tambah Y tambah 2Z per Z pangkat 2 adalah titik-titik. Nah, untuk menjelaskan soal ini, kita gunakan dulu perbandingan-perbandingan yang ada di soal ini untuk mencari hubungan antara variabel yang satu dan variabel yang lainnya. Kita mulai dari X banding Y sama dengan 2/3. Ini banding ini sebenarnya bentuk lainnya adalah per. Maka bisa kita tulisin yang pertama itu X banding Y, berarti X per Y sama dengan 2/3 seperti ini. Ini kalian kali silang dulu, maka kalian akan memperoleh 3X sama dengan 2 kali Y. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Jadi ini kita simpan sebagai persamaan satu. Kemudian untuk yang kalimat yang berikutnya, ini kan ada Y per Z sama dengan 1/3 atau 1/3. Ini juga bisa kita ubah, kali silang dulu, nanti kita peroleh 3Y sama dengan Z. Ini adalah persamaan kedua. Nah, dari persamaan-persamaan ini nanti kita akan substitusi ke dalam kalimat matematika yang ditanyakan, yaitu dalam kurung di sini ada X dikalikan 3X tambah Y tambah 2Z per Z pangkat 2. Nah, di sini coba kita ganti-ganti ya nilai-nilainya. Nah, di sini kan ada nilai 3X ya. 3X sekarang kan kita sudah punya informasi bahwa 3X sama dengan 2Y. Kemudian Z juga sudah kita bisa ubah dalam bentuk Y juga. Maka nanti semuanya coba kita ubah ke dalam variabel Y supaya lebih mudah untuk dicari hasilnya. Nah, di sini kita tulisin dulu ya. X dikalikan 3X tambah Y tambah 2Z. Ini kan dari soalnya ya. Dibagi dengan Z pangkat 2. Coba kita substitusi nilai-nilai yang tadi diketahui. Nah, untuk yang X-nya doang, kan kita butuh nilai X-nya doang ya. Di sini yang persamaan yang pertama tadi, ini bisa kita ubah sedikit. Jadi X-nya sama dengan 2/3Y. Seperti ini boleh ya. Nah, jadi 3-nya ini yang di depannya X bisa dipindahin ke kanan menjadi pembagi. Nanti kita butuh untuk substitusi nilai X yang ada di depan ini. Maka di sini kita ganti ya X-nya itu menjadi 2/3Y. Kemudian 3X-nya, tadi kan kita sudah tahu bahwa 3X sama dengan 2Y. Ganti aja langsung dengan 2Y. Tambah Y tambah 2Z. Nah, 2Z-nya ini kita ganti dengan Z-nya adalah 3Y. Maka kita tuliskan 2 dikaliin dengan 3Y dibagi dengan Z pangkat 2. Berarti di sini 3Y yang berpangkat 2. Nah, ini kan sudah dalam bentuk Y semua ya. Kita coba sederhanain dulu bentuknya. Di sini 2/3Y, kemudian di sini 2Y tambah Y itu adalah 3Y, kemudian 2 dikaliin 3Y berarti kan dapatnya 6Y. Kemudian di bagian bawahnya 3Y pangkat 2.
3Y pangkat 2 itu artinya sama dengan 3Y dikaliin dengan 3Y. Cara hitungnya 3 kali 3 dapat 9, Y kali Y dapat Y pangkat 2. Maka di sini kita tulisin 9Y pangkat 2. Maka di sini kita sederhanain lagi bentuknya 2/3Y dikaliin 3Y tambah 6Y dapat 9Y. Kemudian dibagi dengan 9Y pangkat 2. Nah, kemudian di sini kan ada Y pangkat 2. Sebenarnya ini Y pangkat 2 boleh kita jabarin menjadi Y kali Y seperti ini. Maka di sini kita boleh coret Y di atas yang pertama, kemudian Y yang berikutnya lagi, sehingga sudah nggak ada variabel Y-nya. 9 juga boleh kita coret dengan yang di bawah, maka nanti yang tersisa tinggal yang 2/3-nya. Ternyata jawabannya adalah 2/3-nya ini. Nah, kayak gitu guys. Jadi, jawaban dari soal ini adalah opsi yang C, yaitu 2/3. Seperti itu ya, semoga kalian paham untuk penjelasan soal kali ini. Kalau misalkan ada beberapa bagian dari penjelasan ini yang belum kalian pahami, jangan malu-malu untuk komentar di bawah, oke? Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini terkait tentang materi aljabar. Nah, kalau misalkan kalian butuh latihan soal seperti nomor yang terakhir tadi yang kita bahas, ini kami berikan model latihan soalnya. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Nah, kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya berapa, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Jadi, selamat mencoba! Nah, jadi kalau misalkan kalian juga berminat untuk memiliki pembahasan OSN KSD 2024, 21 Maret 2024 kemarin, nah kami sudah menyediakannya pembahasannya dan juga soalnya secara lengkap. Kalian bisa cek di website kami di bimbelarohan.id. Harganya lagi promo loh. Dari awalnya 75 kami jual 40.000 saja. Ada juga prediksi soalnya yang sangat mirip dengan pembahasan yang 21 Maret tadi. Buat kalian untuk latihan soal tentu dilengkapi dengan pembahasannya juga. Jadi jangan khawatir, silahkan kunjungi aja di bimbelarohan.id. Jadi cukup sekian pada video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!